Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kabar kita semua selalu baik dan semua tetap sehat. Nah, di sini untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, kelompok kami akan mempresentasikan tentang dasar-dasar instruksional pengembangan strategi pembelajaran matematika, di mana dosen pengampu pada mata kuliah strategi pembelajaran ini adalah Bapak Alvaris Putra Alam. Ya, seperti di foto, dosen ini adalah salah satu dosen muda di IAIN Jember. Untuk kelompok 3, anggotanya yang pertama ada saya sendiri, Ratna Febrianti, ada Muhammad Andriansyah, ada Siti Romiatul Maula, Imei Dwi Rafika, Risa Nur Isnaini, dan Sita Nurfaiko. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang dasar-dasar instruksional pengembangan strategi pembelajaran matematika. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak dan pahami penjelasan para pemateri. Dwi Rafika Harsoci, NIM T 2018-70442. Di sini saya akan menjelaskan prinsip pembelajaran bermakna atau meaningful. Pengertian meaningful sama dengan pembelajaran dengan pemahaman. Pengertian kata mengacu pada pemahaman konseptual dan kelancaran prosedural. Untuk mencapai pembelajaran yang bermakna, diperlukan peran guru sebagai fasilitator. Pengetahuan konseptual dan faktual sangat penting untuk mengembangkan kompetensi siswa. Pendekatan metakognitif juga diperlukan untuk membantu siswa mengendalikan pembelajaran mereka sendiri. Dalam meaningful ini mempunyai 4 prinsip. Yang pertama, pemahaman baru dimulai dengan pemahaman dan pengalaman siswa sebelumnya. Yang kedua, prakonsepsi siswa harus dilibatkan dalam pembelajaran. Yang ketiga, pengetahuan faktual dan kerangka kerja konseptual penting untuk pembelajaran yang bermakna. Yang keempat, pemantauan mandiri siswa dapat dicapai dengan pendekatan metakognitif. Meaningful mempunyai 3 strategi. Yang pertama, gambarkan pengetahuan dan pengalaman yang biasa dibawa siswa ke kelas tetapi umumnya tidak aktif terkait dengan topik studi. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengalami peristiwa yang tidak sesuai yang memungkinkan mereka untuk menerima kekurangan dalam model sehari-hari mereka. Yang ketiga, memberikan siswa kisah naratif tentang penemuan pengetahuan atau pengembangan alat. Saya Risa Nur Isnaini T 2018-7062 akan menjelaskan prinsip pembelajaran yang selanjutnya, yaitu prinsip pembelajaran saintifik. Apa sih prinsip pembelajaran saintifik itu? Pendekatan saintifik atau scientific approach atau lebih umum dikatakan pendekatan ilmiah yang merupakan suatu cara atau mekanisme pembelajaran untuk memfasilitasi siswa agar mendapatkan pengetahuan atau keterampilan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu metode ilmiah. Pendekatan ilmiah ini diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pembangunan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Menurut Hasnan, pada tahun 2014, tujuan pembelajaran menggunakan saintifik diantaranya yaitu 1. Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. 2. Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. 3. Terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. 4. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 5. Untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan karakter siswa. Untuk sistem. Saya Sita Nurfaiko. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran saintifik.
sebelum kita membahas tentang prinsip pembelajaran saintifik, kita kembali ke definisi pendekatan saintifik itu sendiri. Nah, pendekatan saintifik yaitu pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk mendapatkan pengetahuan dengan langkah-langkah didasarkan pada metode ilmiah. Menurut Hasnan, prinsip pembelajaran saintifik itu ada 8. Yang pertama, yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Maksudnya adalah siswa itu harus berperan aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Prinsip yang kedua, yaitu pembelajaran membentuk student self-concept. Apa itu student self-concept? Student self-concept yaitu pemahaman mengenai diri atau ide tentang konsep diri. Di dalamnya itu meliputi kemampuan yang dimiliki, perasaan, kondisi, serta lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, yaitu pembelajaran terhindar dari verbalisme. Verbalisme adalah pembelajaran yang mendidik siswa untuk banyak menghafal. Nah, pendekatan saintifik itu tidak terlalu kepada hafalan, tetapi lebih menanamkan konsep. Prinsip yang keempat yaitu pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Contohnya, guru memberikan tugas dan siswa diminta untuk berdiskusi. Nah, dengan adanya diskusi ini, siswa itu akan meningkatkan kemampuan berpikirnya. Prinsip yang keenam yaitu pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Maksudnya adalah dengan adanya pembelajaran saintifik di mana siswa itu lebih berperan aktif, maka pembelajaran itu kan akan menyenangkan sehingga siswa akan termotivasi dalam belajar. Prinsip yang ketujuh yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Contohnya, setelah selesai diskusi, biasanya guru meminta kepada siswa untuk mempresentasikan kembali hasil diskusinya. Yang kedelapan yaitu adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Materi yang selanjutnya yaitu penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran matematika, semisal pada materi bilangan. Jadi apa saja penerapannya? Yang pertama yaitu mengamati. Jadi siswa mengamati permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan materi bilangan. Misalkan di sini menentukan pola bilangan. Nah, siswa itu dapat melihat dari lingkungan sekitarnya. Misalkan dari bola, kursi, stick, atau pola visual lainnya. Kemudian setelah mengamati, yaitu menanya. Jadi menanya tentang apa sih kegunaan pola dalam kehidupan sehari-hari, dan menanya tentang konsep pola bilangan itu sendiri. Kemudian setelah menanya, yaitu mengumpulkan informasi.
Jadi setelah apa sih yang ingin diketahui? Tadi sudah, yaitu penggunaan pola dan juga konsep pola bilangan. Jadi kemudian digali informasi tentang penggunaan pola dalam kehidupan sehari-hari, tentang pola bilangan, pola geometris, barisan bilangan, dan barisan geometris itu berdasarkan data yang disediakan. Langkah yang terakhir yaitu menalar. Dalam proses menalar ini, informasi tadi dianalisis. Setelah dianalisis, kemudian mengkomunikasikan. Jadi, mempresentasikan kembali apa yang sudah dianalisis itu. Kemudian menyajikan dalam bentuk tertulis, memberikan tanggapan, ya, dan membuat rangkuman. Sekian sekian penjelasan materi saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu saya Siti Romiatul Maula, NIM T 2018-7068 akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran konstruktivis. Nah, prinsip pembelajaran konstruktivis itu ada 5. Yang pertama yaitu menghadapi masalah yang relevan. Nah, pada umumnya kritik terhadap siswa merupakan pendekatan konstruktivis terhadap siswa sebagai kerangka kerja ilmu pendidikan yang mengkoordinasikan terhadap minat siswa. Jadi, untuk menghadapi masalah yang relevan dengan siswa dengan bantuan prinsip pedagogik yang konstruktivis. Nah, yang relevan itu biasanya minat siswa. Minat siswa itu dapat dideskripsikan dengan suatu pernyataan atau ekspresi siswa yang menunjukkan bahwa anak didik itu lebih menyukai suatu hal daripada hal yang lain, atau dapat ditafsirkan juga melalui partisipasi dalam suatu aktivitas anak lebih memberikan perhatian yang lebih pada subjek tertentu. Nah, untuk menimbulkan minat yang besar itu, kita harus memahami atau memfasilitasi siswa sebagai upaya untuk membangkitkan minat siswa tersebut. Nah, selanjutnya yaitu prinsip yang kedua, yaitu pembelajaran seputar konsep utama. Susunan kurikulum itu merupakan konsep utama yang mendorong para siswa untuk membuat makna dari bagian yang menyeluruh atau utuh ke dalam bagian yang terpisah. Jadi, hindari bagian-bagian yang terpisah untuk membangun, kemudian baru ke bagian yang seluruhnya atau yang utuh. Karena terkadang itu ada beberapa siswa yang tidak mampu mengkonsep dari bagian-bagian yang terpisah. Prinsip yang ketiga yaitu mencari dan menilai pendapat siswa. Dalam proses belajar mengajar, karakteristik para siswa itu sangat perlu diperhitungkan, lantaran dapat memengaruhi jalannya proses dan hasil pembelajaran. Untuk mencapai pendapat atau pandangan siswa yang penting adalah pendidikan konstruktivis. Karena pemahaman dan karakteristik siswa itu sangat membantu dalam mencari dan menilai pendapat siswa. Dalam interaksi belajar mengajar, guru tidak hanya berperan menyampaikan informasi kepada siswa saja, tapi ia juga hendaknya mendorong para siswa untuk mau memberikan informasi atau pengetahuannya kepada orang lain sebagai informasi.
Selanjutnya yaitu prinsip yang keempat, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Nah, sosial dan emosional dari kurikulum itu dapat dicapai oleh siswa. Karena itu harus ada hubungannya antara tuntutan kurikulum dan anggapan yang dibawa setiap ke dalam kegiatan kurikuler. Pikiran seperti ini membawa kita pada pemikiran yang keempat dan pengajaran konstruktivis. Kebutuhan para guru untuk menyesuaikan tugas kurikuler dalam anggapan yang dimiliki siswa. Nah, dalam prinsip yang keempat ini memperkenalkan topik kajian dengan tepat merupakan suatu awal yang baik untuk dapat memahami pengembangan konsep berikutnya. Nah, prinsip yang terakhir sekarang. Yang kelima yaitu menilai belajar siswa dalam konteks pembelajaran. Seringkali terjadi di mana guru menanyakan satu pertanyaan dan banyak anak yang mengangkat tangan. Nah, satu persatu jawaban yang diberikan disilahkan oleh guru sampai ada jawaban yang benar. Dalam situasi ini ada hal-hal yang memungkinkan terjadi. Yang pertama yaitu siswa belajar bahwa hanya ada satu jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan dari guru dan guru harus menemukan jawaban tersebut. Kemungkinan kedua, mereka akan khawatir untuk mengangkat tangan kecuali kalau mereka itu sudah yakin bahwa jawaban yang akan diberikan itu merupakan jawaban yang benar. Nah, disinilah itu perlunya authentic assessment, yaitu suatu penilaian yang menilai suatu yang terjadi secara alami, tidak disertai atau tidak didasari oleh penilaian sebelumnya. Nah, sekian dari saya, itu merupakan prinsip mengajar. Karakteristik para siswa itu sangat perlu diperhitungkan, lantaran dapat memengaruhi jalannya proses dan hasil pembelajaran. Untuk mencapai pendapat atau pandangan siswa yang penting adalah pendidikan konstruktivis. Karena pemahaman dan karakteristik siswa itu sangat membantu dalam mencari dan menilai pendapat siswa. Dalam interaksi belajar mengajar, guru tidak hanya berperan menyampaikan informasi kepada siswa saja, tapi ia juga hendaknya mendorong para siswa untuk mau memberikan informasi atau pengetahuannya kepada orang lain sebagai informasi. Selanjutnya yaitu prinsip yang keempat, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Nah, sosial dan emosional dari kurikulum itu dapat dicapai oleh siswa. Karena itu harus ada hubungannya antara tuntutan kurikulum dan anggapan yang dibawa setiap ke dalam kegiatan kurikuler. Pikiran seperti ini membawa kita pada pemikiran yang keempat dan pengajaran konstruktivis. Kebutuhan para guru untuk menyesuaikan tugas kurikuler dalam anggapan yang dimiliki siswa. Nah, dalam prinsip yang keempat ini memperkenalkan topik kajian dengan tepat merupakan suatu awal yang baik untuk dapat memahami pengembangan konsep berikutnya. Nah, prinsip yang terakhir sekarang. Yang kelima yaitu menilai belajar siswa dalam konteks pembelajaran. Seringkali terjadi di mana guru menanyakan satu pertanyaan dan banyak anak yang mengangkat tangan. Nah, satu persatu jawaban yang diberikan disilahkan oleh guru sampai ada jawaban yang benar. Dalam situasi ini ada hal-hal yang memungkinkan terjadi. Yang pertama yaitu siswa belajar bahwa hanya ada satu jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan dari guru dan guru harus menemukan jawaban tersebut.
Kemungkinan kedua, mereka akan khawatir untuk mengangkat tangan, kecuali kalau mereka itu sudah yakin bahwa jawaban yang akan anak yang mengangkat tangan. Nah, satu persatu jawaban yang diberikan disilahkan oleh guru sampai ada jawaban yang benar. Dalam situasi ini, ada hal-hal yang memungkinkan terjadi. Yang pertama yaitu siswa belajar bahwa hanya ada satu jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan dari guru, dan guru harus menemukan jawaban tersebut. Kemungkinan kedua, mereka akan khawatir untuk mengangkat tangan, kecuali kalau mereka itu sudah yakin bahwa jawaban yang akan diberikan itu merupakan jawaban yang benar. Nah, disinilah itu perlunya authentic assessment, yaitu suatu penilaian yang menilai suatu yang terjadi secara alami, tidak disertai atau tidak didasari oleh penilaian sebelumnya. Nah, sekian dari saya, itu merupakan prinsip. Baik, di sini saya Ratna Febrianti akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran matematika SMP atau MTS. Nah, sebelum itu, di mana pembelajaran itu sendiri kan berguna untuk peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat. Nah, kemudian salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah adalah matematika, di mana matematika ini terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Nah, karena itulah pembelajaran matematika adalah suatu rekayasa psikologis, yaitu rancangan kegiatan yang melibatkan kondisi sosial dan mental peserta didik yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pemikiran mereka tentang ide, proses, dan penalaran yang berkaitan dengan fakta, operasi, dan prinsip. Nah, di mana dalam lampiran Permendikbud nomor 58 tahun 2014 tentang kurikulum SMP dijelaskan bahwa mata pelajaran matematika memiliki prinsip agar peserta didik mendapatkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu memahami konsep matematika. Jadi siswa itu memahami atau menjelaskan keterkaitan antar konsep dan menggunakan konsep maupun algoritma secara akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalahnya. Yaitu kompetensi yang ditunjukkan saat bekerja dan menerapkan konsep matematika seperti melakukan operasi hitung, operasi aljabar, manipulasi aljabar, serta pengukuran dan melukis dan juga menggambarkan, mempresentasikan konsep keruangan gitu. Nah, yang kedua itu siswa bisa tuh menggunakan pola sebagai dugaan dalam penyelesaian masalah, di mana di sini siswa peserta didik itu akan mampu membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang sudah ada. Kemudian di sini ada yang ketiga itu menggunakan penalaran pada sifat, melakukan manipulasi matematika baik dalam penyederhanaan maupun menganalisa komponen yang ada di dalam pemecahan masalah dalam konteks matematika maupun di luar matematika, berarti di kehidupan nyata, di teknologi yang meliputi kemampuan memahami masalah serta menyelesaikan, menafsirkan solusi yang diperoleh termasuk dalam rangka memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat ini ada mengkomunikasikan gagasan
apa sih mengkomunikasikan gagasan ini? Jadi di sini kan penalaran serta mampu menyusun bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, tabel, diagram. Jadi sudah bisa memberikan bukti atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Yang kelima, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Jadi ini peserta didik ini memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap dan yang percaya diri dalam memecahkan masalah. Yang keenam adalah memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dalam matematika dan pembelajarannya, seperti taat asas, konsisten, menjunjung tinggi kesepakatan, menghargai pendapat orang lain, santun, demokrasi. Nah, teliti. Dalam matematika kita harus teliti kan, cermat, terbuka, dan memiliki kemauan berbagi rasa dengan orang lain. Kemudian yang ketujuh itu melakukan kegiatan motorik yang menggunakan pengetahuan matematika. Yang kedelapan, di sini menggunakan alat peraga sederhana maupun hasil teknologi untuk melakukan kegiatan matematika. Jadi di sini kan kecakapan atau kemampuan tersebut saling terkait erat. Yang satu memperkuat sekaligus membutuhkan yang lain, sekalipun tidak dikemukakan secara langsung. Kemampuan berkomunikasi muncul diperlukan di berbagai kecakapan, misalnya untuk menjelaskan gagasan pada pemahaman konseptual, menyajikan rumusan dan penyelesaian masalah, atau menggunakan argumen pada penalaran. Untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran matematika tersebut, proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada siswa. Hal ini mendorong motivasi, minat, kreativitas, dan inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Jadi di sini kan siswa itu sudah mampu menggunakan alat peraga atau teknologi lainnya yang mendukung atau membantu menyelesaikan masalah matematika. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Andriansah, NIM T20187059. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kelompok 3, yaitu di sini saya mendapatkan materi tentang prinsip pembelajaran matematika MA, SMA ataupun SMK. Di matematika di Indonesia, di jenjang pendidikan Indonesia sering kita tempuh. Dari jenjang TK pun kita sudah mempelajari matematika itu sendiri, yaitu bagaimana cara berhitung. Ataupun sampai perkuliahan pun ada beberapa mata kuliah yang memiliki atau ada unsur matematikanya yang harus memang ditempuh oleh beberapa mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa dari prodi pendidikan matematika ataupun prodi matematika murni saja yang harus mempelajari matematika itu sendiri, namun ada beberapa prodi di luar matematika, di prodi yang saya sebutkan tadi, harus menempuh mata kuliah yang ada kaitannya dengan matematika itu sendiri. Jadi matematika secara umum di dunia ini sangat penting. Lanjut saja ke matematika di MA, tingkat MA ataupun SMA-nya itu sendiri ya. Mungkin ini adalah pembahasan ya terkait karakteristik atau pola pikir dari siswa SMA matematika, siswa di tingkat ini dalam matematika. Pembelajaran matematika pada tingkat SMA berbeda dengan tingkat sebelumnya ataupun selanjutnya. Siswa pada tingkat SMA ini ya rata-rata berada usianya di jenjang antara 15 sampai 19 tahun.
dan tergolong pada masa remaja menuju dewasa atau bisa dikatakan remaja madya. Berdasarkan tingkat perkembangan intelektual Piaget, anak SMA ini berada pada tingkat formal, yaitu anak dapat menggunakan operasi konkret untuk membentuk operasi yang lebih kompleks, merumuskan hipotesis, mengkombinasikan gagasan, dan proporsi yang mungkin. Secara umum, menurut Piaget, pada tahap formal ini atau bisa dikatakan siswa SMA ini, siswa mampu menyelesaikan masalah abstrak secara logis yang dipengaruhi oleh otak dalam memproses pemikiran. Mungkin itu beberapa sentilan terkait siswa SMA dalam di dalam MTK itu sendiri. Pola pikir. Selanjutnya, prinsip pembelajaran matematika MA ataupun SMA itu sendiri. Yang pertama yaitu objek yang dipelajari abstrak, yaitu sebagian besar yang dipelajari dalam matematika SMA adalah angka atau bilangan yang secara nyata tidak ada atau merupakan hasil pemikiran otak manusia. Jadi dari sini poin pentingnya itu abstraknya. Jadi di dalam matematika, pembelajaran matematika tingkat SMA ini lebih dalam ataupun lebih luas keabstrakannya daripada tingkat sebelumnya. Di tingkat SMA ini kita juga akan menemukan contohnya bilangan bilangan irasional, rasional, ataupun imajiner, ataupun ada beberapa materi-materi yang abstrak kayak limit ataupun log. Nah, mungkin ada beberapa materi di SMA ini yang ada di SMP. Namun di SMP itu abstrakannya masih dasar, maksudnya hanya dasar-dasarnya saja, masih mungkin bisa dipahami secara logika gitu. Namun di tingkat SMA ini, dari dasar-dasar SMA itu di SMP maka akan diperdalam lagi keabstrakannya atau kelanjutannya gitu. Selanjutnya, kebenaran berdasarkan logika, yaitu kebenaran dalam matematika adalah kebenaran secara logika, bukan empiris. Kebenaran matematika tidak dapat dibuktikan melalui eksperimen seperti dalam ilmu fisika ataupun biologi. Jadi poin kedua ini menitik keberatan dalam pembuktian ataupun kebenaran dalam menyelesaikan masalah matematika itu sendiri. Di awal tadi saya sudah Piaget sudah menjelaskan bahwa Piaget itu menyimpulkan bahwa pada tahap SMA ini, yaitu tahap formal, siswa mampu menyelesaikan masalah abstrak secara logis yang dipengaruhi oleh otak dalam proses pemikiran. Jadi Piaget ini sudah menyimpulkan bahwa di tingkat SMA ini dalam menyelesaikan sebuah masalah itu harus atau membuktikan kebenaran itu harus logika. Jadi contohnya aja di sini di di materi SMA ini yaitu di induksi matematika. Induksi matematika kalau nggak salah di semester kelas 12 semester 1. Nah, di dalam induksi matematika di sana harus menitik beratkan pada sebuah pembuktian secara logis atau logika terurut gitu. Tidak hanya dari ini. Jadi harus ada prosesnya dan secara logis. Kita dari pemrosesan N sama dengan 1, terus N sama dengan K, dan menuju pembuktian N sama dengan K plus 1. Nah, itu kan ada proses di mana proses pembuktian kebenaran itu secara logis gitu. Jadi pembuktiannya kayak gitu istilah. Di banyak materi, ada beberapa materi di matematika yang menitik beratkan kebenaran secara logika di SMA. Selanjutnya, pembelajaran secara bertingkat dan kontinu, yaitu penyajian materi matematika disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, maksudnya di sini yaitu penyajian materi matematika itu disesuaikan dengan pendidikan.
jenjang pendidikan. Maksudnya dari pendidikan SMP, dari SD, SMP, SMA itu akan ada korelasi dari materinya itu, bukan materi juga ya, pembelajaran matematika itu sendiri. Mungkin ya saya sudah katakan tadi bahwasannya matematika di SMP itu akan dipelajari lagi atau diperdalam lagi di tingkat SMA. Itu jadi akan berkontinu gitu loh. Tidak akan materi SMP itu dibuang secara langsung, tidak. Namun akan berkontinu, akan diteruskan di tingkat SMA itu sendiri. Selanjutnya itu ada keterkaitan antara materi yang satu dengan yang lainnya, yaitu materi yang akan dipelajari harus memenuhi atau menguasai materi sebelumnya. Jadi di pembelajaran matematika SMA ini, di matematika SMA itu materinya itu ya saling berelasi, ada beberapa yang berkorelasi atau berelasi gitu. Ada hubungannya dari satu materi dengan materi yang lain. Contohnya gimana ya? Fungsi secara umum kita seperti diajari seperti itu ya, dasarnya itu nanti akan diulik lagi di fungsi komposisi, ataupun bisa atau aljabar itu nanti secara aljabar ini nanti akan ditempuh akan berelasi dengan beberapa konsep matematika atau matematika yang lainnya, bagaimana ataupun bisa di materi limit, ataupun bisa di materi induksi matematika, bagaimana kita menyederhanakan sebuah fungsi itu sendiri lebih sederhana gitu. Jadi ada kaitannya setiap materi ada beberapa materi di SMA itu sendiri. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa simbol, yaitu penyampaian materi menggunakan simbol-simbol yang telah disepakati dan dipahami secara umum. Nah, maksud dari statement ini yaitu kata-katanya di simbolnya. Jadi bahasa simbol di dalam SMA ini akan diperbanyak lagi. Maksudnya simbol-simbol yang disepakati oleh disepakati oleh ahli matematika itu akan sering muncul di SMA. Kayak simbol limit, induksi, logaritma, log, apalagi ya, fungsi, ya banyak sekali yang simbol-simbol yang memang sering muncul di tingkat SMA ini. Selanjutnya diaplikasikan di bidang ilmu lain, maksudnya materi matematika banyak digunakan atau diaplikasikan dalam bidang ilmu lain. Contoh di dalam statement ini, yaitu materi di SMA seringkali ada beberapa materi yang berkaitan dengan ilmu lain. Contohnya bisa kita kaitkan dengan ilmu fisika. Dari vektor itu kan ada di fisika juga ada. Nah, itu juga ada. Terus dari ilmu matematika bisa juga ke ilmu ekonomi, yang basically ekonomi bukan dasar matematika, namun dalam ekonomi ada beberapa poin-poin atau ada beberapa cara rumus yang menggunakan pola dasar matematika itu sendiri. Ya, itu yang menurut statement itu ya, yang dari proses pembelajaran matematika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya atas kesalahan kata yang saya diperbuat dalam proses presentasi, dan teman-teman saya juga mewakili teman-teman saya, mohon maaf sebelumnya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya, dan udah itu. Ceretet.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.